jangan melakukan pencairan ataupun perubahan investasi DPLK Anda yang ada unsur sahamnya. Valuasinya masih mengalami negatif. Nah, ini saya ambilkan salah satu pump exit di DPLK. Halo Sobat DPLK, apa kabarnya? Semoga Anda semua hari ini dalam kondisi sehat selalu. Ketemu lagi bersama saya, Condro Lukito. Jadi saya akhir-akhir ini banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari nasabah-nasabah DPLK yang mempertanyakan investasi mereka di program DPLK yang pilihannya adalah salah satunya adalah di saham. Bagaimana kita ketahui, beberapa perusahaan memperkenankan para pesertanya untuk menentukan pilihan investasinya sendiri. Tentu ada beberapa peserta yang memilih pilihannya dari konservatif seperti dalam bentuk deposito. Ada juga yang menempatkan investasinya dalam bentuk yang moderat seperti halnya fixed income, obligasi pemerintah dan sebagainya. Dan juga ada peserta yang menentukan investasinya dengan pilihan yang sangat-sangat agresif dalam bentuk saham. Ya, tentu semua ini berdasarkan pada dua hal penting, yaitu yang pertama adalah risk profile yang dimiliki oleh peserta tersebut, dan kemudian yang kedua adalah durasi. Yang dimaksud dengan risk profile di sini adalah bagaimana toleransi Anda terhadap risiko investasi yang berpotensi bisa muncul di dalam proses investasi dana DPLK Anda. Jadi ada juga orang yang profil risikonya adalah rendah. Mereka tidak mau uang dana pensiunnya ataupun uang investasinya mengalami penurunan. Nah, untuk karakter orang yang risk profilnya seperti ini, sebaiknya pilihan investasinya adalah dalam bentuk pasar uang ataupun dalam bentuk deposito. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ada juga peserta yang risk profile-nya adalah moderat, di mana dia masih menginginkan return yang tinggi, tetapi dia juga masih menginginkan ada safety. Nah, jadi peserta ini bisa memilih mengkombinasikan pilihan-pilihan investasinya dalam bentuk deposito dan juga bisa ada pilihan dalam bentuk fixed income ataupun dalam bentuk obligasi. Obligasi tentu di sini adalah obligasi pemerintah karena obligasi ini dipilih oleh dana pensiun yang nilai keamanannya jauh lebih tinggi dibandingkan obligasi korporasi. Nah, jadi ini adalah cocok buat peserta dengan risk profile yang sedang ataupun kita sebut sebagai yang moderat. Nah, kemudian yang ketiga, ada orang yang risk profile-nya adalah tinggi. Jadi dia bisa mentoleransi kalau misalkan uangnya ini valuasinya bisa saja terjadi koreksi ataupun negatif. Nah, ini biasanya peserta-peserta seperti ini memilih investasinya dalam bentuk instrumen-instrumen saham. Mereka mengharapkan investasinya bisa berkembang lebih cepat sehingga pada waktu dia pensiun nanti dia memiliki aset ataupun dana pensiunnya lebih cepat ataupun lebih besar pengembangannya. Hal berikutnya yang paling penting di dalam strategi investasi adalah penentuan durasi. Jadi durasi ini adalah dimaksudkan kapan uang ini akan kita cairkan ataupun akan kita nikmati. Mayoritas di masyarakat pemilih program DPLK itu menggunakan uang tersebut adalah pada saat mereka berhenti bekerja, pada saat mereka memasuki usia pensiun, mereka akan mencairkan dana tersebut. Nah, dengan demikian, program dana pensiun ini pada dasarnya, pada basicnya adalah merupakan program yang sifatnya jangka panjang, yang durasinya jangka panjang. Nah, disinilah nanti kombinasi antara durasi dan risk profile itu yang akan menentukan strategi investasi kita. Untuk peserta DPLK yang relatif usianya saat ini masih muda, maka peserta tersebut bisa menempatkan instrumen-instrumen investasinya dalam bentuk kombinasi, misalkan dalam bentuk deposito ataupun money market, kemudian dimix dengan fixed income dan juga equity-nya, dikombinasi dengan saham. Ya, tinggal masalah komposisinya diatur tersendiri. Bisa saja strategi investasi dalam sahamnya lebih agresif, bisa sampai 40 ataupun 50%. Ya, mengingat peserta ini usianya masih muda, masih jangka panjang sekali, dan kita tahu karakter saham itu memang kenaikannya adalah dari tahun ke tahun memang bisa saja terjadi fluktuasi, tetapi trennya akan semakin lama semakin meningkat secara jangka panjang. Jadi ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi peserta yang usianya muda-muda. Nah, bagaimana kalau misalkan untuk peserta yang sudah senior, yang sudah kurang lebih sekitar 5 tahun lagi menjelang pensiun? Nah, untuk peserta-peserta yang seperti ini, yang usia pensiunnya hanya tinggal paling rendah kurang dari 5 tahun, maka disarankan peserta-peserta ini mengurangi ataupun sudah mulai menghilangkan unsur sahamnya.
karena uang tersebut akan digunakan dalam waktu kurang lebih 5 tahun ke depan. Nah, jadi dengan demikian peserta-peserta tersebut disarankan untuk mulai mengurangi komposisi unsur sahamnya secara gradual. Nah, lakukan perubahan investasi saham tersebut mulai dikurangi pada saat nilai NAV dari unit sahamnya tersebut pada saat nilainya sedang baik, sedang tinggi. Jangan melakukan konversi NAV-nya dalam bentuk money market pada saat marketnya terkoreksi seperti yang terjadi pada saat kasus krisis yang kita alami saat ini, yaitu pada saat pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia. Pertanyaan yang banyak masuk ke saya saat ini adalah umumnya mereka mempertanyakan, apakah yang saya harus lakukan pada saat ini, di mana investasi DPLK saya saat ini ada di saham dan harga saham saat ini sedang terkoreksi cukup dalam. Apakah saya harus melakukan perubahan investasi saya ke dalam bentuk instrumen money market ataupun ke dalam bentuk instrumen fixed income? Saya kembali lagi mengingatkan kepada para peserta DPLK untuk memperhatikan kata kunci, yaitu durasi. Jadi durasi adalah berapa lama lagi uang ini akan Anda pergunakan atau akan Anda cairkan. Durasi itu adalah kapan uang ini akan Anda pergunakan saat pensiun nanti. Jadi kalau pensiun Anda masih jauh, masih di atas 4 atau 5 tahun ke depan, maka sebaiknya Anda tetap mendiamkan uang tersebut di komposisi saham. Karena kembali lagi, situasi yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang sifatnya sementara ataupun temporer. Karena kepanikan masyarakat, kepanikan publik, kepanikan seluruh dunia, mereka semua keluar dari pasar saham. Jadi semua pasar saham dimanapun, di negara manapun terkoreksi cukup dalam. Nah, tentu kalau kita melakukan perubahan strategi investasi kita dari saham, kemudian dialihkan ke bentuk instrumen lainnya seperti money market, ke deposito, kemudian ke obligasi ataupun fixed income, maka potensi kerugian yang timbul, yang muncul, ataupun NAV kita saat ini terkoreksi cukup dalam, maka hal tersebut akan benar-benar menjadi terrealisasi dan kita akan benar-benar mengalami kerugian. Jadi sebaiknya kalau usia pensiun kita masih lama, kita sebaiknya mendiamkan uang tersebut. Yang bisa Anda lakukan adalah dengan merubah untuk iuran yang akan masuk ke depannya. Iuran yang bulan berikutnya, kemudian bulan berikutnya lagi, dan seterusnya. Itu yang bisa Anda lakukan perubahan strategi investasinya ke dalam instrumen money market, deposito, ataupun dalam bentuk fixed income. Kalau Anda merasa tidak secure dalam bentuk equity ataupun saham tersebut. Namun jika usia pensiun Anda kurang dari 2 tahun atau bahkan kurang dari 1 tahun, maka yang bisa Anda lakukan adalah segera merubah iuran yang ke depan, strategi investasinya semuanya dalam bentuk 100% money market. Nah, sedangkan yang dalam bentuk instrumen saham ditahan terlebih dahulu karena memang valuasinya masih terkoreksi cukup dalam. Nah, apa yang terjadi jika pada saat kita memasuki usia pensiun, valuasinya masih mengalami negatif, maka mau tidak mau kita harus menunggu. Jadi artinya kita boleh pensiunnya tidak segera, uang DPLK-nya tidak segera kita cairkan, tetapi kita bisa tunggu sampai dana tersebut pengembangan yang khususnya di saham mengalami recovery ataupun nilai valuasinya mengalami kenaikan menuju kepada tingkat yang dimana bisa kita toleransi untuk kita cairkan. Jadi konsep di DPLK itu Anda bisa saja tidak harus mencairkan uang DPLK-nya pada saat Anda berhenti bekerja. Jadi kalau valuasinya mengalami koreksi negatif, maka kita masih bisa menunda uang DPLK tersebut dicairkan pada saat valuasinya sudah mengalami kenaikan. Saya ingin memberikan satu contoh pernah terjadi pada tahun 2008 yang lalu, terjadi penurunan valuasi di saham. Nah, ini saya ambilkan salah satu fund exit di DPLK. Jadi kejadiannya pada tahun 2008 yang lalu pernah terjadi kasus subprime mortgage di Amerika Serikat, di mana salah satu bank investasi besar di Amerika pada saat itu banyak mengalami kebangkrutan, sehingga terjadilah chaos di industri keuangan. Semua investor banyak menarik diri dari
pasar saham yang menyebabkan harga saham terkoreksi cukup dalam. Nah, jadi kalau dilihat di situ kasusnya kurang lebih sama seperti yang kita alami, dan sekarang kita masih dalam berproses kasus yang pandemik corona, di mana pada tahun 2008 lalu koreksinya sangat mendalam, dan kalau bisa Anda lihat di situ di dalam grafik tersebut terjadi penurunan yang cukup dalam di pasar saham, valuasi harga saham mengalami koreksi negatif. Namun demikian pada tahun 2009 pasar saham sudah mengalami koreksi positif, sudah mulai rebound kembali, terus berjalan sehingga angkanya semakin lama semakin meningkat. Nah, jadi kondisi ini yang juga menjadi suatu pertimbangan buat kita mengambil suatu keputusan, apakah kita perlu harus segera merubah pilihan investasi kita yang semula tervaluasi negatif saat ini, haruskah kita segera rubah? Saya pikir tidak. Jadi sekali lagi pesan dari kami adalah jangan melakukan perubahan investasi saham pada saat harga saham tersebut mengalami satu koreksi ataupun mengalami valuasi yang negatif. Lakukanlah perubahan itu ataupun pencairan ataupun perubahan pada saat valuasi saham tersebut sudah mengalami perbaikan ataupun mengalami peningkatan. Pesan dari saya adalah jangan melakukan pencairan ataupun perubahan investasi DPLK Anda yang ada unsur sahamnya pada saat market saham tersebut terkoreksi cukup dalam. Jadi lakukan pencairan ataupun perubahan investasi saham Anda dilakukan pada saat market saham tersebut dalam kondisi yang positif ataupun pada saat posisi yang sudah memberikan keuntungan buat Anda. Tetap menabung terus di DPLK dan smart di dalam menentukan pilihan investasi Anda. Salam pensiun.